Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Oke, dan sekarang kita ada di Kita Indonesia. Bahagia sekali nih teman-teman Pro 2 karena Kita Indonesia akhirnya serentak ada di satu Indonesia gitu ya. Dan buat kalian yang bingung, emang Kita Indonesia tuh apa sih? Jadi Kita Indonesia adalah program dari RRI sendiri untuk mewujudkan komitmen dari RRI di mana sebagai media publik gitu ya. Kita bisa memperkuat jati diri kita, jati diri bangsa juga, dan membumikan nilai-nilai luhur dan tentunya bersama dengan generasi-generasi emas. Nah, makanya sekarang sudah ada Zevanya Manurung di sini. Halo. Yang kalau misalnya kalian adalah teman-teman Pro 2 dari lama gitu ya, udah pasti tahu, pertama tahu, kedua udah kenal banget gitu ya, karena cukup dekat ya dengan RRI ya Zevanya Manurung ini. Benar sekali. Benar sekali. Dari 2018 aku belum ada, dia udah ada, guys. Udah duluan. Udah duluan. Tapi buat kalian yang belum tahu, emang Zevanya ini siapa sih? Jadi perkenalkan diri dulu Zevanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Zevanya Manurung. Bisa dipanggil Anya. Ya, buat yang udah dekat bisa panggil sayang juga nggak apa-apa. Aman Bahaya aja. ya. Iya, jadi aku saat ini kerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Umur aku sekarang 25 tahun dan awalnya kenal RRI itu sejak 2017. Oh, 2017. Iya, 2017 ya. 2017 ikut ajang bintang radio. Tapi waktu di 2017 itu dapatnya juara 3. Jadi nggak melaju ke nasional. 2018 ikut lagi, puji Tuhan juara 1, melaju ke nasional. Oke. Tapi kalau misalnya ini ngomongin mengenai bintang radionya aja nih ya. Ini prestasinya Anya itu udah banyak banget teman-teman Pro 2. 2017 tadi 3 ya? Iya, masuk juara 3 besar, 3. juara 3. 2018 juara 1. Juara 1. 2023 ya masuk ke 10 iya, besar. masuk lagi. Masuk 10 besar, keren Masuk banget. Tapi kalau misalnya dengar dari suaranya sih emang nggak usah ditanya lagi ya, nggak usah bingung, suaranya enak banget. Saja. Tapi Nggak. di luar dari itu kamu tuh lagi sibuk ngapain sih selain kerja gitu? Kemarin aku dengar kamu sempat ke Singapura ya? Iya, baru bulan kemarin. Baru bulan kemarin. Itu kemarin. mewakili Manado kah atau gimana? Karena itu merupakan salah satu ajang internasional ya. Itu mewakili Indonesia. Ya. Keren banget. Ajang apa tuh ya kalau boleh tahu? Nama ajangnya Singapore International Choir Festival. Choral Festival. Itu ajang perlombaan paduan suara. Oke. Dan cuman Manado aja kah yang terbang ke sana, ke Singapura untuk mewakili Indonesia tuh? Emang ada berapa Iya, daerah? setahu aku ada beberapa daerah juga dari Indonesia. Karena kebanyakan yang ikut lomba ini memang lomba internasional, tapi mostly yang aku lihat itu dari Asia ya. Oke. Iya, Asia. Dari Indonesia ada beberapa, termasuk grup. Kamu? Iya. Oke. Harmony Project. Yeah. So proud. Jangan salah gitu ya, biarpun masih 25 tahun tapi ini jam terbangnya tuh gede, panjang dan juga tinggi banget gitu ya teman-teman Pro 2. Dan
Yang paling aku pertanyain sebenarnya kekuatannya tuh dari mana sih? Ini sibuk banget tapi tapi masih aja ada energinya, itu gimana nya? Itu sebenarnya kalau mau lihat kegiatan ya, kegiatan sehari-hari itu kan aku kerjanya 9 to 5. And then kalau latihan itu yang khusus untuk Singapura yang barusan itu, aku latihannya itu mulainya biasanya dari jam 7 jam 8 sampai bisa tengah malam. Jadi sambung dari kerja, pulangnya paling cuman ganti baju langsung sambung latihan Sampai jam 12 malam. Iya. Tidur kerja lagi. Bangun pagi kerja lagi. Gitu-gitu Oke. terus setiap hari. Oke. Ya apa kuncinya ya kuat di minum vitamin, makan, minum, udah pasti ya sebagai manusia kita membutuhkan itu. Tapi yang kunci utama itu minta kekuatan dari yang maha kuasa. Oke. Akhirnya Anya sejauh ini itu tuh adalah spill-spillannya dia tadi. Tips, Tapi cuman ya ini suka nyanyi itu tuh dari kapan sih? Maksudnya dari kecil? Dari atau kecil. Dari kecil Emang dibiasain atau memang suka nih dari diri sendiri? Iya, emang dari dalam diri ini memang suka menyanyi dari kecil. Udah mulai ikut ajang-ajang dari masih SD. Oke. Ya, masih begini. Masih kecil. Masih kecil. Terus akhirnya berkelanjutan gitu ya? Nya, Iya, ya? berkelanjutan sampai saat ini. Sampai saat ini. Ada nggak sih mungkin dari teman-temannya Anya atau dari orang tuanya Anya yang kayak udahlah capek kali abis kerja terus juga latihan, nanti nggak ada waktunya nih buat kita atau buat family time gitu. Iya. Ada nggak sih? Puji Tuhan, keluarga, teman-teman, semua orang-orang yang ada di sekitar sangat mensupport. Oke. Iya, karena dari diri aku sendiri, aku niat dan suka melakukan hobi aku ini. Terus menerus ikut-ikut ajang, latihan-latihan, itu emang udah tertanam, udah menjadi bagian dari dalam diri ini. Dan untungnya orang tua, saudara-saudara, semua teman-teman mensupport 100%. Nggak ada yang pernah kayak bilang, mungkin kamu capek, kamu udah nggak ada waktu lagi sama kita, stop aja deh dulu. Nggak. Sejauh ini didukung full support. Oke, Iya, keren full banget. support. Tapi itu sih yang dibutuhkan sama orang-orang kayak yang mau bakatnya terus-terusan ada, terus-terusan Iya. tercipta, ya emang support ya Nya ya. Iya, Menyenangkan. Karena waktu dulu itu awal-awalnya itu nggak expect kalau misalnya bisa ikut sampai ke ajang internasional, sampai bisa ke luar negeri. Jadi selama ini tuh udah beberapa kali ke luar negeri itu karena nyanyi, gitu. Oke. Karena nyanyi, puji Tuhan ya. Jadi Keluar negerinya bonus, nyanyinya harus gitu. iya gitu. Nih, Benar. ini satu pertanyaan yang sebenarnya udah aku pikirin dari tadi. Anya kan suka nyanyi dari kecil nih ya, dari segini dari gitu segini, ya, dari ya. segitu. Nah, apa sih yang buat Anya senang nyanyi? Apa yang paling menyenangkan rasanya tuh pas Anya lagi nyanyi gitu? Oke, kalau aku personally apa yang buat aku senang pas nyanyi itu ketika aku nyanyi, aku bisa mengekspresikan apapun yang dalam diri aku. Jadi kan kalau misalnya kan kita ikut lomba nyanyi, kebetulan aku juga sometimes jadi juri perlombaan menyanyi seperti itu, dan kayak format penilaiannya itu ada penghayatan, pembawaan lagu. Nah, aku merasakan itu. Jadi setiap nyanyi itu di saat kita benar-benar nyanyi, nggak cuma straight nyanyi doang, tapi benar-benar kita menghayati liriknya, menghayati lagunya, terus memposisikan diri kita itu ada dalam lagu, itu akan benar-benar gimana ya, kita akan sangat enjoy dalam menyanyi dan kita akan mempunyai rasa senang tersendiri gitu saat nyanyi. Itu yang bikin Anya seneng kalau misalnya nyanyi. Iya, kayak bisa mengekspresikan gitu apa aja yang ada dalam hati. Asik banget. Anya lebih ke genrenya apa? Kalau Jazz kah atau? Aku sometimes bisa jazz, pop, mostly klasik. Oke. Iya. Disko tanah? Bisa. Bisa. Joget-jogetnya aja ya guys.
Oke, buat kalian semua yang pengen nanya-nanya gitu ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain ke Anya, boleh banget kalian Bisa. tanya. Karena kita lagi live YouTube di RRI Manado, di comment sectionnya boleh kalian tanyain. Atau di WhatsApp, telepon boleh banget di 0897 24 99977 atau di DM @pradomanado 2-nya pakai angka. Abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi make sure kalian tetap di Kita Indonesia. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Kita Indonesia. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol sampai lupa nih kalau misalnya ternyata kita lagi live. Asik banget ngobrolnya ya. Oke, tadi kita udah nanya-nanya mengenai bagaimana Anya dengan bakatnya gitu ya, bahkan Yes. sampai support dari orang-orang terdekatnya. Sekarang aku mau nanya, inspirasinya tuh dari mana sih? Dari orang tua kah? Atau ada musisi yang kamu sukain dari kecil gitu? Oke, kalau inspirasi utama aku itu orang tua, mama aku. Oke. Ya, jadi mama aku itu dia orang yang gimana ya kalau menjelasin, dia memperjuangkan segalanya, dan aku menjadi terinspirasi kayak, oke, aku punya bakat nyanyi, dan di bakat nyanyi ini aku nggak akan cuma aku punya suara bagus, nggak akan cuma menyimpan itu, tapi aku harus explore, harus berjuang dengan bakat ini. Karena kan kalau aku bilang terinspirasi dari mama aku itu pejuang hidup ya, kalau bilang pejuang hidup dengan kehidupan yang
kalau mau bilang Struggling. ya, so much struggle. Makanya aku jadi terinspirasi, pengen banget punya karakter yang sama dengan mama aku, dengan bakat aku ini. Aku nggak akan cuma stuck diam, tapi aku harus berjuang, harus mengeksplor, harus mengembangkan bakat ini sehingga kayak apapun akan aku tempuh gitu. Oke. Dengan bakat aku yang aku punya saat ini gitu. Kalau mama 2 aku harus 3 gitu ya. Iya gitu. Oke. Berarti emang motivasi dan juga support, inspirasi itu Full banget. by mother. Bisa tanya kakak-kakak yang ada di RRI ya, yang ada di RRI Manado. Dari semenjak awal ikut lomba bintang radio itu, dari dulu sampai sekarang itu support dari mama itu yang emang jor-joran 100%, bahkan lebih dari 100%. Kayak latihan ditemenin, lomba ditemenin, sampai ke Jakarta yang nasional waktu itu ikut. Oke. Iya, support langsung penuh. Karena bangga juga nggak sih kayak Iya. orang tua anak cantik bisa nyanyi kesana kemari gitu kan. Tapi yang aku lihat ya, anak Anya ini salah satu hal yang aku suka dari Anya adalah kepercayaan dirinya. Maksudnya Iya. Anya tahu nih, oh aku bisa nyanyi, tapi suara bagus sekali begitu toh. Pernah nggak sih insecure atau pernah nggak sih ada di titik terendah gitu loh? As a human, insecure adalah hal yang normal dan Oke. ya selalu terjadi. Kalau insecure pasti pernah rasa insecure yang emang besar banget, kayak lihat temen-temen itu. Aku tuh sering mikir kayak, duh suaranya tuh lebih bagus dari aku. Sometimes juga ikut lomba, pernah juga di bintang radio, kayak lihat lawan-lawannya teman-teman punya suara yang sangat-sangat bagus-bagus itu, kayak jadi insecure, langsung berpikir kayaknya nggak mungkin nih juara karena lawan-lawannya tuh kayak best banget. Jadi ya kalau mau ditanya insecure, lebih ke lihat teman-teman yang punya suara-suara yang bagus-bagus juga, merasa kecil, merasa insecure, ya ampun bisa nggak ya aku mendapatkan juara gitu. Dengan pesaing-pesaing yang Dengan seperti pesaing ini yang gitu. sangat luar biasa. Tapi akhirnya untuk melawan hal itu, karena kan itu kan dari dalam diri sendiri gitu ya. Iya. Apa yang biasanya lakukan? Berdoa aja kah atau gimana gitu? Oke, jadi ini aku punya pengalaman. Jadi ada lomba di mall. Waktu itu lomba di mall. Itu lomba kayak antar gimana ya? Semua itu umum ya, dibuka untuk umum. Tapi itu lomba kayak lagu rohani gitu ya. Oke. Lomba lagu rohani, acara Kristen. Terus waktu di saat itu karena hadiahnya besar, dengan nominal yang sangat besar, jadi otomatis yang ikut tuh otomatis banyak, dan juga yang kualitasnya tuh sangat bagus. Nggak main-main lah ya. Nggak main-main. Nah, saat itu insecure sampai aku curhat ke teman-teman, curhat ke mama kalau kayaknya aku nggak bisa. Udah yakin banget kayak 100% aku nggak bisa. Udah ngatain dari mulut sendiri aku nggak akan bisa. Oke. Yang penting ikut aja. Ha. Itu tahapnya dari 30, ya ada sekian banyak baru dia melaju ke 20 ya. Dari sekian banyak yang mendaftar, melaju ke 20 besar, melaju ke 10 besar, sampai dari 10 besar ini ke 5 besar, terus dapatlah juara 1 kan. Nah, dengan segala insecure yang aku miliki saat itu, dari 20 besar itu masuk kan, ya puji Tuhan. Tapi aku masih mikirnya, ya masih 20, masih ya ini Masih kan banyak masih banget nih banyak ya. nggak mungkin masuk 10. Masuk 10. Ya, masuk 10. Oh ya, puji Tuhan. Tapi 10 udah ini kan udah tersisi nih yang bagus-bagus, yang emang Iya. yang jago-jago. Masuk 10 udah, yang penting udah sampai 10 besar gitu aja kan di dalam pikiran. Yang penting udah 10 besar. Ih, masuk lagi ke 5. Waduh. Masuk lagi ke 5. Tapi di 5 ini udah yang benar-benar, yang penting udah 5 besar, udah nggak akan harap yang lebih-lebih lagi. Yang penting udah 5 besar udah cukup ya kan. 5 grand final. Terus lomba nyanyi, ada break, terus pengumuman. Umumkan 3 besar, otomatis juara 3, juara 2, juara 1 gitu kan.
dibilang nih namanya juara 3 ini, juara 2 ini nih, sisa juara 1. Nah juara 1 aku udah nggak berharap banget karena emang bagus-bagus banget, sumpah bagus-bagus banget, nggak bohong, bagus-bagus banget pesertanya yang 5 besar ini. Dan pas tinggal juara 1, ya udah aku pasrah aja kan, kayak nggak mungkin. Aku sampai di panggung itu kayak mundur tuh, aku mundur gini kayak udah nggak mungkin. Merinding. Iya, bener, udah nggak mungkin. Oke. Terus kan itu waktu mau umumin juara satunya kayak kayak kan, juara pertama diraih oleh Sepaya gitu kayak. Hah? Beneran ini gitu. Beneran itu aku sampai korek, aku sampai nyolek apa MC-nya kayak, Kak itu bener nama aku, emang mungkin salah gitu, mungkin salah. Masih nggak percaya ya? Ini nama kamu Stefania Manur, bisa di maju. Oke. Gila. Ternyata tuh banyak banget hal-hal di luar ekspektasi yang kayaknya nggak mungkin deh. Ternyata melampaui ekspektasi kita gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Jihan tadi, apa yang aku buat sehingga menghilangkan rasa insecure itu. Jadi pas naik panggung, aku tuh benar-benar berserah kayak nothing tulus, nggak mengharapkan juara 1 sama sekali. Aku cuma dalam otak aku tuh menyanyi, pembawaannya harus bagus, aku harus benar-benar menjiwai lagu ini. Oke. Dan benar saat di panggung, pas aku rewatch, aku nonton lagi penampilan aku, emang kerasa banget. Aku menyanyinya pakai feeling, nggak benar lepas gitu. At least udah dicoba dengan sebaik-baiknya gitu ya. Yang penting udah maju aja dulu. Tapi kadang-kadang tuh kayak gitu ya Nya ya, kayak misalnya insecure karena kita udah insecure, aduh dari 30 orang kita harus jadi juara 1 melawan 29 orang. Ya udahlah yang sesuai sama kita aja, akhirnya kita bikin padahal kita bisa bagus jadinya jelek gitu loh. Gara-gara udah insecure duluan. Itu adalah salah satu hal yang harus kalian pelajari dari seorang Stefania Manurung. Jangan sampai, meskipun rasa insecure tuh besar banget dalam diri kalian, jangan sampai itu mempengaruhi kalian sehingga nanti resultnya, hasilnya tuh nggak bagus, nggak sesuai sama seharusnya kalian bagaimana. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari WhatsApp dari 0887046675 sekian. Ray di Winangun, bagaimana tanggapan Zewanya tentang perkembangan musik di Manado, apalagi di Manado sekarang banyak musisi-musisi indie? Makasih. Bagaimana? Sama-sama. Bagaimana tanggapan tentang perkembangan musik di Manado, apalagi di Manado sekarang banyak musisi-musisi indie? Di Manado ya. Kalau menurut aku perkembangan musik di Manado saat ini emang mostly kita harus akui udah banyak yang musisi-musisi indie kan. Oke. Udah banyak. Tapi menurut aku sih gimana tergantung kitanya ya. Maksud aku di sini kayak untuk saat ini kita bisa lihat mostly ini udah banyak musisi-musisi indie. Nah kalau aku contoh, aku ini penyanyi klasik, penyanyi pop, dan gimana ya, aku tuh nggak akan ngikut. Jadi kalau misalnya saat ini yang mostly musisi-musisi indie, kalau aku yang sendiri pop, aku nggak akan berpikir kayak, oh aku kayaknya harus ikut aliran ini deh, aku kayaknya harus ikut genre ini deh, supaya mengikuti kan, mengikuti tren, mengikuti apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau dari aku, tetaplah pada genre kita masing-masing ya sebagai penyanyi, dan kita usahain untuk mengembangkan itu. Karena di Indonesia, di Manado kayak kita banyak kan kayak banyak kayak disko tanah. Kita bisa masukin itu ya, karena itu kan ini pertanyaannya di Manado kan. Jadi kita mengembangkan, jangan cuman karena ini yang genre ini lagi tren, lagi hype. Jadi kita ikut-ikutan terus akhirnya sehingga genre-genre yang lain tuh udah nggak berkembang gitu. Jadi gimana cara kita untuk mengembangkan genre-genre yang lain yang kita punya gitu. Jadi kalau tanggapan sih it's okay ya, it's okay. Kalau misalnya ada satu genre yang lagi hype, yang lagi trend, it's okay, just let it flow like that. And kita sebagai yang punya genre-genre yang lain,
ya. Tetap pada jalannya ya, tetap aja. pada jalannya aja. Seperti itu. Berkembang sesuai dengan ya genrenya kita kayak gimana gitu ya. Yes. Oke, kita ke YouTube-nya. Di sini dari Roni Sasinggala. Gimana caranya membagi waktu dengan kesibukan sehari-hari pada saat job atau lomba nyanyi katanya. Ini bos aku. Oh, Pak Bos ini Bos, izin dulu ya, ya. pegawainya dipinjam dulu nih. Membagi ya. Iya, membagi waktu. Cara membagi waktu. Kalau dari aku sih personally dengan kegiatan pekerjaan setiap hari yang full 9 to 5 terus harus sambung lagi kegiatan menyanyi. Kalau aku pinter-pinter aja ya. Pinter-pinter aja. Jadi kalau misalnya nih ada kegiatan menyanyi di sela-sela pekerjaan. Jadi gimana tuh? Ya, itu membingungkan. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin bisa ini ya mengatur waktu dengan baik. Ya aku tanya bos aku dong, bos aku ada kegiatan ini bisa gak aku izin sebentar, terus aku langsung balik lagi ke kantor gitu. Jadi dengan bos Roni ini selalu dikasih izin, mantap banget, terima kasih bos. Support by bos ya. Iya. Jadi aku gitu. Jadi kalau misalnya dari bos ngasih, aku pergi. Tapi kalau enggak, ya enggak lah. Iya. Asal profesional aja. Profesional aja. Itu pintar-pintarnya gimana? Oke, untungnya dapat bos Untungnya kayak dapat Pak Roni ini. Terima kasih. Bonus ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi. Suka-suka Steve katanya keren sekali Anya ada Basolo di Singapura. Thank you so much. Experience-nya keren banget. Iya, experience-nya itu luar biasa. Itu tuh bakal kerasa bedanya kalau lomba nasional sama internasional itu beda banget karena ajangnya itu kan kalau internasional lebih besar, lebih megah, lebih banyak saingan-saingan yang luar biasa dari tiap-tiap negara gitu kan. It's not easy, but kalau misalnya kita latihan kita benar-benar fokus gitu ya, itu nggak akan menjadi sebuah tantangan yang besar, nggak akan menjadi struggle yang harus dipikirin banget. Yang penting kita fokus, kita latihan, kita percaya diri. Itu percaya diri itu penting banget. Karena kalau nggak percaya diri itu akan susah banget ya kita untuk melakukan sesuatu. Jadi percaya diri itu kunci utama sih menurut aku. Oke, lanjut. Ray_29 tantangan terbesar dalam menyanyi dan mana lebih sulit antara menyanyi solo dan menyanyi grup atau kelompok. Nah lo. Oke. Gimana ya? Gimana tuh? Lebih tantangan terbesar dalam menyanyi, especially ini pertanyaannya mana lebih sulit menyanyi solo atau dalam grup. Oke. Kalau aku personally rasa sulitnya itu lebih sulit ada di kalau menyanyi kelompok ya. Iya, karena combine ya. Iya, combine. Jadi kalau misalnya menyanyi kelompok itu kayak kita harus memikirkan orang lain gitu. Okay. Kan kalau menyanyi sendiri ya udah terserah kita mau nyanyi kayak gimana, mau volumenya kuat kecil, improve-nya seperti apa, harmonisasinya seperti apa, itu terserah kita. Tapi kalau misalnya grup kelompok kita harus benar-benar teliti, benar-benar contoh kan kalau di paduan suara kayak ada sopran, alto, tenor, bass. Jadi kalau aku sopran, jadi kalau misalnya kita nyanyi sama-sama nih, aku nggak bisa lebih kuat dari temanku. Iya, kita harus sama-sama bisa mendengar. Terus kalau misalnya aku dapat part solo, aku harus menyesuaikan juga dengan teman-teman grup. Jangan sampai karena aku solo, jadi aku udah mengambil alih semua panggung. Jadi gitu. Iya, lebih banyak PR-nya kalau menyanyi sama grup. Karena kerjasama juga yang dibutuhkan ya. Kan kalau sendiri ya udah bagaimana akunya aja gitu. Kalau misalnya kelompok, gimana aku harus mendengar teman-teman juga yang lainnya. Nggak bisa terlalu sebebas menyanyi sendiri, menyanyi solo. Struggle, tantangan terbesar dalam menyanyi apa? Tantangan terbesar dalam menyanyi itu kalau suaranya sedang tidak baik-baik saja, otomatis. Itu masalah umum semua penyanyi, tapi iya itu tantangan terbesar. Kayak misalnya nih, aku tuh sometimes mau ikut lomba atau mau perform di konser atau mau menyanyi itu tuh struggle banget kalau misalnya H-1 ini
tiba-tiba nih ada kesalahan nih di dalam sini. Kesalahan? Iya, ada terjadi, ada kayak kalau orang Manado bilang itu faro. Kayak, iya kayak sakit amandel itu sering banget. Kalau di aku sering banget terjadi. Iya. Jadi itu jadi ini ya struggle sendiri Struggle. Kalau misalnya ada kan orang bilang mungkin demam panggung atau strugglingnya nanti di panggung. Kalau aku puji Tuhan di panggung, setiap aku di panggung itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang jadi struggle aku ya itu kalau misalnya ada masalah di suara aku, kayak udah H-1 atau beberapa jam sebelum naik panggung terus ininya lagi nggak baik-baik aja, itu struggle banget. Jadi berdoa, Tuhan tolong. Karena aku pernah punya pengalaman seperti itu aku kan pernah jadi kontestan I Can See Your Voice Indonesia. Ya, I Can See Your Voice Indonesia waktu itu season 4 episode 1 ya di booming banget loh itu. Iya, di MNC TV ya, Ratu Disco aku pakai yang wig kribo itu. Warna hijau. Bener. Orange apa hijau? Pokoknya kamu pakai gaya-gaya penyanyi dangdut gitu kan. Iya, karena Ratu Disco kan, titelnya Ratu Disco. Itu beberapa jam sebelum aku ini kayak radang. Beberapa jam sebelum, karena kan kalau di dalam studio gitu kayak dia dinginnya tuh luar biasa banget. Bener. Dingin, iya, kalau studio stasiun TV itu dinginnya tuh luar biasa banget. Nah aku radang karena aku sangat sensitif dengan dingin, dengan es. Aku sensitif banget, aku nggak bisa berlebihan kalau soal dingin. Jadi radang, terus sakit. Nah terus pas GR sebelum acaranya dimulai, tes panggung kan, kayak tes panggung gitu. Nah aku itu kan nyanyinya yang Agnes Mo yang karena aku sanggup itu. Iya. Yang ada tinggi banget itu ya. Waktu itu aku nggak bisa sama sekali, nggak keluar suara aku. Terus sampai krunya bilang ke aku kayak, Kak gimana bisa atau enggak? Kalau enggak apa-apa, kita skip aja kakaknya gitu. Tapi aku dengan keyakinan penuh kayak enggak, ini bisa. Iya bisa, kayak aku mau masuk TV loh ini. Enggak, aku harus udah bisa. Tinggal beberapa jam lagi. Iya beberapa jam, ini serius. Beberapa jam lagi. Dalam pikiran aku, enggak, kamu bisanya gitu. Kamu bisa. Apa Ki, minum air putih, air anget, apapun ya yang bisa kamu minum gitu. Jangan sampai gagal ya ini ya. Jangan sampai gagal, kamu harus menunjukkan kemampuan kamu. Ini adalah panggung pertama kayak di TV nasional kan. Kayak masuk TV nih. Jadi tunjukkan gitu. Bisa. Jadi aku bilang ke krunya kayak bisa Kak, aman. Cuman cuma sekarang lagi nggak baik-baik aja, tapi sebentar sudah aman. Percaya aja, berdoa dalam hati. Kayak Tuhan pasti tolong gitu. Tuhan pasti tolong. Sudah sejauh ini saya dari Manado ke Jakarta ya. Terus saya di skip? No. Iya, tidak bisa. Dan benar, pas udah nyanyi, udah saatnya, udah momennya, jadi. Oke, keren banget sih. Iya, mujizat banget. Tapi emang menurut kamu kayak ada orang-orang yang kayak demam panggung. Terus kalau misalnya udah sampai di panggung tuh emang benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu. kalau untuk kamu pernah nggak ngerasain itu? Puji Tuhan nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Even dari panggung pertama aku, dari aku kecil sampai sekarang nggak pernah. Pokoknya aku kalau udah di panggung itu pikiran aku gini, mama aku dulu waktu aku awal-awal naik panggung, awal-awal lomba, waktu masih kecil, mama aku tuh selalu bilang gini, anggaplah penonton itu sebagai rumput yang bergoyang. Nah, selalu itu. Jadi aku anggapnya nggak ada orang gitu. Jadi aku bisa mengeksplor apapun di atas panggung tanpa harus mikir ada orang yang lihat aku gitu. Jadi aku anggap mereka semua tuh rumput gitu. Jadi nggak ada, mata kamu nggak tertuju ke satu orang yang dengan ke-overthinkingan kita ngejudge ini kayaknya nih gitu, enggak ya? Ini bisa dicontoh ya teman-teman Pro 2. Tips gitu. Ada lagi dari DM, tapi tunggu dulu guys, kita istirahat sejenak dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena banyak banget lagi, masih banyak banget yang bakalan aku tanyain lagi. Tentang seorang Zevanya Manurung ini, dan tentunya bakalan ngasih tahu juga buat yang udah nanya-nanya, nanti di sesi selanjutnya kita bakalan jawab pertanyaan kalian semua. Udah aus guys, istirahat dulu dong. Istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Kita Indonesia. Kita Indonesia. Nanti
Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Live event Kita Indonesia menampilkan pentas teater Robert Walter mengisi di kolaborasi Setali Sekawan, Sekawan Sastra, dan Fox Theater Club dimeriahkan oleh musisi Cacil Pakaya. Jangan lewatkan Sabtu 23 Agustus jam 7 malam di Taman Kesatuan Bangsa. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kita Indonesia. Oke, masih bareng Jihan dan juga Anya di sini. Sebelum aku bacain komenan kalian, tadi kan Anya udah sempat nge-spill ya, banyak banget kegiatan-kegiatannya. Yes. Padat juga gitu ya teman-teman Pro 2. Iya. Bahkan hari Sabtu yang harusnya libur harus kesini. Aku dari kantor loh ini. Oh, dari kantor. Aku kerja hari Sabtu guys. Terima kasih ya Pak Roni. Pantas Pak Roni mantau bener gak nih Anya ke RRI gitu ya. Tapi sebelum itu kamu pasti pernah merasa penat gitu kan? Pasti. Pernah. Pastilah. Pernah gak merasa bosan dengan aktivitas kamu sebagai penyanyi, terus Iya, pasti. kerja gitu? Pernah. Me time-nya tuh seperti apanya? Kalau udah kayak gitu tuh? Mungkin aku sedikit berbeda ya dengan manusia-manusia yang lain. Oh, bagaimana tuh? Kalau aku lihat teman-temanku mostly, tapi mungkin mereka ekstrovert juga kan. Teman-temanku tuh kalau me time mereka tuh sering keluar gitu, ngopi, belanja, menikmati alam luar. Tapi kalau aku di rumah aja. Oh gitu. Hashtag di rumah aja. Covid kali ya. Iya, aku lebih suka ngabisin waktu di rumah. Tidur-tiduran. Iya, gitu. karena kan kegiatan aku nih full banget, full ya, yang memang full kayak nggak berhenti. Jadi emang aku pakai waktu yang free itu buat tidur, buat istirahat aja. Okay. Sometimes ke gym. Sometimes aku ke gym buat olahraga kan, karena menurut aku olahraga itu sangat-sangat diperlukan. Oke. Iya, jadi kalau personally aku nggak ada yang spesial sih untuk me time. Jadi emang suka banget ngabisin waktu di rumah aja. Di rumah Jadi aja. kalau ada mau bareng teman, sometimes aku minta kamu ke rumah aku aja deh gitu. Yes. Karena Anya tahu ya limitnya sampai mana, jangan Iya. memaksakan. Benar. Oh, berarti Anya introvert nih jatuhnya. Enggak juga sih. Dari tadi saya melihat keekstrovertan di diri Anda. Tapi sometimes aku kalau keluar terus tempatnya rame, energi habis. Iya, habis cepet banget habis. Jadi aku ini bingung apakah aku introvert atau extrovert sebenarnya. Tapi emang kayaknya itu struggle anak-anak zaman sekarang deh ya. Iya. Banyak banget energi yang kebuang gara-gara ngelihat keramaian. Iya, benar, Oke. benar sekali. Next, kita bakalan ke direct message di IG @Pro2 Manado. @Riches _ di Manado lagi hype musik disco tanah atau yang vibes-nya dance. Pernah nggak Zevanya bawain lagu genre seperti itu di panggung? Nggak pernah kali ya, cuman yang enggak. itu aja yang jadi dangdut. Enggak, kalau
personally disco tanah nggak pernah. Nggak pernah. Tapi mau explore gak kira-kira? Atau kayaknya saya nggak bisa deh di situ gitu? Atau gimana nih? Kalau aku explore, aku sometimes aku juga coba-coba nyanyi lagu disco tanah gitu di rumah. Jadi putar lagunya atau kan tetangga-tetangga nih kalau acara pasti disco tanah ya. Sampai putarnya pagi. pasti 100% pasti. Jadi aku kayak jadi sebagai penyanyi nih, sebagai orang yang menyukai lagu-lagu. Jadi aku kayak coba hafal gitu liriknya. Oh gitu. Iya, terus kan disco tanah tuh sering banget lagunya itu dijadiin dance TikTok ya kan. Benar. Iya. Jadi explore, ya aku mau explore tapi kayaknya kalau untuk bawa di panggung untuk sekarang masih belum ya. Oke. Karena aku emang enggak yang di situ. Oke. Jadi cuman Aku buat seneng-seneng aja ya. Iya, suka gaya doang ya. Ayah gitu. Ada Dona gitu ya. Oke, Ya ampun. tadi kayaknya ada dari YouTube deh. Oh, masih Coba ada minta lagi? tolong, iya banyak banget nih kayaknya Nah, nih, wow. yang sangat amat ini sama Tidak Anya. menyangka-nyangka akan ada banyak pertanyaan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya nih ngomongin dari disco tanah ya Nya ya. Iya. Gen Z zaman sekarang kan sangat amat bervariasi gitu kan. Yes. Berbeda dengan boomer dan juga milenial. Milenial. Iya. Gen Z lebih aware terhadap mental health. Bahkan banyak banget yang kayak di ini ya, apa namanya, jadi image personalnya Gen Z itu kalau misalnya ada di kerjaan gitu Iya. kan. Lebih pandang enteng kalau misalnya kata orang Manado iya. gitu ya. Karena lagi-lagi katanya terlalu dini gitu. Atau gimana ya? Pokoknya kayak gitu, kayak terlalu pandang enteng dan juga kayak terlalu menyepelekan, menganggap semuanya mudah. Tapi kalau Anya sebagai Gen Z itu kayak gitu gak sih? Iya, saya Gen Z. Kamu Gen Z, apakah kamu merasa Perkenalkan saya Gen Z. Saya lahir tahun 2000. Oke, Iya, masih 2000. 25 tahun guys. Yes. Kalau menurut aku sih sebagai Gen Z ya, salah satu dari kelompok Gen Z, aku merasakan itu ya. Kamu merasakan itu? Ya, aku merasakan itu kayak aku lihat tuh bedanya dengan kakak aku, dengan mama aku tuh kayak yang milenial, yang boomer itu beda banget, kayak lebih ke sini mungkin karena segala sesuatu semakin mudah ya didapatkan. Oke. Ya semakin mudah didapatkan, teknologi semakin canggih, iya kesininya tuh udah semakin era digital. Jadi kayak mungkin karena semuanya merasa sangat mudah ya untuk dilakukan, untuk didapatkan. Kalau pengen sesuatu tinggal buka internet, apapun cepet ada. Jadi kayak lebih kalau kata aku sih itu kayak lebih dimanjain ya dengan perkembangan yang ada sekarang. Lebih dimanjain sehingga mereka udah nggak ada lagi kayak aware terhadap sesuatu. Sampai aku tuh beberapa kali sering lihat di TikTok atau Instagram Reels itu lewat kayak ada orang bikin konten, mereka tuh tanya-tanya ke anak-anak sekolah gitu yang sekarang, anak-anak SMP, anak-anak SMA soal Pancasila, soal undang-undang, iya pahlawan-pahlawan. Itu udah bingung. Kayak yang Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab itu bingung. Iya bingung. Padahal itu kayak sesuatu kalau yang dulu itu sesuatu yang kayak kita harus tahu, itu wajib banget tahu. Itu dihafalin. Iya karena terus, itu kan dasar negara kan. Iya. Iya, dasar bangsa kita. Jadi kayak emang harus tahu, harus dihafalin. Waktu aku SD itu udah harus hafal, dari kelas 1 SD udah harus hafal. Karena kalau enggak ntar dihukum gini. Tapi kalau sekarang kayak liatnya agak prihatin karena kita tinggal di Indonesia tapi dengan perkembangan zaman yang justru apa-apa kan lebih mudah ya, lebih informasi kan lebih cepat. Tapi kenapa pengetahuan personal itu soal dasar-dasar negara Indonesia tuh kayak kurang banget. Iya, kurang banget. Kalau soal mental awareness kalau menurut aku karena Gen Z anak-anak zaman sekarang ini sudah masuk juga ke Gen Alpha. Benar. Kalau menurut aku
itu pengaruh teknologi ya. Kalau menurut aku personally kan orang-orang kan beda-beda pendapatnya. Kalau menurut aku itu teknologi. Jadi kalau mental awareness ya, kita bicara mental awareness, aku tuh banyak temuin hal-hal yang paling sering didapati itu kayak orang tuh sekarang apa-apa cepet banget emosi, cepet banget. Kalau cewek-cewek ya yang aku tahu cepet banget nangis, cepet banget. Benar. Iya itu yang kayak nggak sekuat generasi-generasi yang dulu. Nggak sekuat itu. Mungkin karena perkembangan teknologi, terus pengetahuan yang kurang soal hal-hal yang penting. Kan sekarang tuh lebih fokusnya kayak TikTok, kayak sosial media gitu. Betul. Terus apalagi kalau misalnya nih lagi galau, terus lewat nih reels atau postingan yang relate sama perasaan. Langsung repost. Nggak ada yang ngertiin aku selama ini. Cuma TikTok yang paham. Iya, kayak selemah itu. Sorry ya, tapi ini emang personal aja. Iya, pandangan aku ya untuk anak-anak zaman sekarang kayak lebih sensitif, udah nggak bisa. Kalau dulu tuh kayak militer gitu, kayak militer. VOC. Sampai aku tuh waktu setiap masuk paduan suara itu ada yang namanya orientasi tahap itu supaya mental kita kuat. Jadi di tahap orientasi itu sebelum kita menjadi anggota sah sebuah paduan suara, kita tuh emang kayak di ospek gitu, kayak pergi ke lumpur gitu, guling-guling di lumpur. Mungkin menurut orang lain itu kayak apaan sih gitu. Itu cara yang nggak bagus, nggak benar. Tapi menurut aku personally, dengan aku yang sekarang yang ditempa dengan proses seperti itu, mentalnya jadi lebih kuat. Iya, mentalnya jadi lebih kuat gitu. Jadi kalau untuk anak-anak di zaman sekarang, mental awareness kayak yang tadi aku udah bahas. Jadi itu kalau mau ngerubahnya gimana ya? Kayak anak-anak sekarang kita mau rubah nih. Jadi seperti kita yang dulu itu kan udah susah, udah nggak mungkin gitu ya. Udah nggak mungkin. Itu ya tinggal dari pribadi aja sih, pribadi masing-masing dan orang-orang sekitar gitu, pergaulan, gimana mensupport gitu. Karena menurutku kalau misalnya ngomongin awareness kan sekarang sama dulu beda banget ya. Beda banget. Sekarang sebenarnya ada plus minusnya gitu, ada positif sama negatifnya. Karena kadang-kadang kalau misalnya yang negatif gitu ya, apa-apa bersinggungan langsung dengan mental health. Padahal seharusnya dia yang pelaku, dia jadi yang korban. Terus mengatasnamakan mental health. Tapi sebenarnya aware mengenai kesehatan mental adalah hal yang penting juga. Iya, penting banget. Gitu. Penting banget. Yang aku senang sekarang tuh stres, depresi, bahkan kita sampai ke rumah sakit jiwa tuh udah nggak dijudge gitu. Iya kan? Karena udah kayak normal banget. Penyakitnya emang itu penyakit gitu yang harus disembuhkan. Sampai aku tuh punya teman-teman yang kayak galau dikit kayak merasa beban hidup berat banget. Sampai mereka tuh yang kayaknya aku harus ke psikolog deh kayak. Bagaimana? Tapi kita nggak bisa ngejudge karena ya mental orang kan berbeda-beda gitu. Mungkin teman-temannya Anya nggak dapat ini kali ya, latihan militer waktu itu. Mungkin. Soalnya aku juga suka sedih dan lain-lain. Akhirnya untungnya orang-orang zaman sekarang tetap sekali lagi aware sama mental health. Iya, kita bicarain ini yang realita seperti yang apa. sering sekali terjadi. Terus, tadi kayaknya ada pertanyaan di YouTube. Nanti bisa ditampilin ya biar lebih jelas lagi pertanyaannya. Tapi intinya nih, katanya kalau misalnya mau pindah mana ya, pacar support nggak sama kerjaan dan kesibukannya Nya? Tunggu, tahan dulu. Kita baca yang Claudian Estefani. Ya. Mohon maaf kalau personal. Kalau misalnya memang Tuhan berkenan Anya tinggal di Prancis. Personal banget ya. Ketahuan udah punya pacar orang Prancis. Apa profesi sebagai penyanyi bakalan ditinggalkan? Oh, Anggun juga enggak kok. Anggun masih kok ya? No. Apakah Anya akan seperti Anggun atau tidak apa-apa, aku akan meninggalkan ini demi suami tercintaku atau bagaimana nih? Enggak.
Enggak akan. Nggak akan. Jadi kalau misalnya Tuhan berkehendak, misalnya aku jadi terus misalnya ya tinggal di Prancis atau dimanapun di luar Indonesia atau dimanapun ya aku akan tinggal nanti, otomatis aku nggak akan ninggalin lah karirku sebagai penyanyi. Itu nggak akan mungkin. Cari peluang untuk berkembang di Iya. sana. Apalagi kan kalau aku tuh udah mikirnya, udah ada ya sih pikiran-pikiran yang seperti ini sometimes. Kalau aku lagi ada waktu sendiri, ada pikiran-pikiran seperti ini, aku mikir kayak, iya kalau dimanapun nanti aku tinggal gitu, aku harus tetap berkembang dong. Oke. Nggak akan berhenti gitu. Dengan puji Tuhan pacar aku yang full support. Oke. Full support 100%. Dan dia selalu bilang apapun yang aku lakukan, bakatku, hobiku, selagi itu hal yang positif, dia akan full support. Oke. Nggak Jadi akan ini jadi menjawab juga Sartika Peleng katanya, pacar support kerjaan kesibukan nggak? Support guys. Mau hanya ngapain asal hal yang positif itu adalah sebuah hal yang membanggakan untuk pacarnya ya. Bersyukur banget punya banget. orang-orang di sekitar yang sangat mensupport. Oke. Teman-teman kerja, atasan, teman-teman gereja, teman-teman menyanyi, orang tua, saudara-saudara semua full support. Oke, ini salah satu hal yang aku senengin dari Anya karena positive vibes banget gak sih teman-teman para dua? Nya, ini adalah the last question. Okay, what is it? Aku mau tanya, bukan aku mau tanya sih, aku mau minta saran dari kamu buat teman-teman Pro 2, buat aku juga personally. Iya. Kalau misalnya kita lagi ngerasa struggle banget, lagi ngerasa rendah banget, Iya. terus ngerasa kalau misalnya aku personal kayak aku pengen nyanyi tapi gimana ya caranya, aku takut nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C gitu ya, apalagi misalnya tampil di depan umum. Ada nggak sih motivasi buat kita semua yang baru mau memulai melangkahkan kaki ke perkembangan berikutnya gitu? Oke, aku akan menjawab ini menurut pandangan pribadi aku ya. Personally, menurut aku untuk teman-teman yang baru mau memulai, mau menginjakan kaki ya untuk hal-hal yang baru yang ingin dicoba, kalau menurut aku coba aja, jangan berhenti gitu. Maksudnya jangan berhenti karena pikiran sendiri. Okay. Jadi pas baru mau coba terus kayaknya nggak bisa deh, ya udahlah, nggak, coba. Lebih baik menyesal karena coba terus gagal daripada nggak sama sekali mencoba. Betul. Iya, itu kalau pandangan aku. Karena di saat kita mencoba kan kita udah tahu nih, udah tahu. Kalaupun gagal, terus kita mau coba lagi bisa, atau coba gagal mau coba yang lain gitu. Kayak kita nggak akan penasaran apakah kita bisa atau enggak. Itu akan sangat-sangat berat jika kita menyesal karena kita tidak pernah mencoba. Learning by doing juga ya. Iya, learning by doing. Yes. Itu adalah hal yang menyenangkan, teman-teman, jangan sampai lupa. Karena apapun yang kita lakuin, asal itu positif, pasti entah itu kita bakalan dapet hal yang kita memang ekspektasikan, atau bahkan dapet pelajaran-pelajaran yang bikin kita lebih berkembang lagi. Dan menurut aku kuncinya yang aku bilang tadi, percaya diri. Percaya diri. Karena kalau kalian nggak percaya diri, nggak akan bisa. Karena kalau misalnya kayak kalian udah menganggap diri kalian nggak bisa, kalian udah terlalu overthink, ya itu salah satu mental awareness. Jadi kayak overthink nih, nggak bisa, kayaknya aku nggak bisa, udah pasti nggak bisa. Kayak aku waktu mau ikut lomba itu yang aku udah ceritain tadi, tapi pas aku rubah pikiran aku kayak, ya udah yang penting aku mau coba aja. Jadi kan dapat juara 1 gitu. Kayak enggak diekspektasikan, tapi selagi kita mau mencoba, selagi kita mau mengeksplor, selagi kita percaya sama diri kita sendiri, semua akan baik-baik saja, semua akan berhasil. Jadi jangan terlalu tinggi berekspektasi, tapi jangan juga merendahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran kalian gitu ya. Tidak berasa sudah 1 jaman kita ngobrol-ngobrol. Aku rasanya baru 10 menit loh.
Padahal ini mulut udah berbusa ya Anya, tapi emang seru banget sih kalau misalnya Iya. ngobrol sama Anya gitu ya. Karena experience-nya udah banyak, terus juga hal-hal menyenangkannya juga banyak yang bisa dibagiin ke kita gitu kan teman-teman Yes. Pro 2. Cuman ya kalau misalnya kita mau tahu aktivitasnya Anya bisa lewat Instagram atau Iya. X atau bagaimana, Kalian Facebook. bisa menghubungi saya. Itu Instagram. Aku paling aktif itu di Instagram sih. Instagram. Username. Iya, username aku Zevanya. Z-E-F-A A-nya 2 yang di tengah, terus nya, Zeva A-nya. Itu Instagram aku. Terus kalau di Facebook, ya nama aku, Zevanya Manurung. Lihat aja yang foto profilnya paling cantik ya. Nah, sudah itu ya guys. Aku seneng banget dengan kepercayaan dirinya ini. Iya, kita harus percaya diri guys. Kita harus belajar dari dia guys. Oke, thank you sekali lagi buat Terima Anya. kasih, Nanti kita Jihan. ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau Iya. misalnya Anya abis pulang dari Prancis mungkin ya. Aman aja. Kalau kalian Aman mau ke aja. Prancis, ayo. Boleh banget. Dan by the way teman-teman Pro 2, nanti di malam hari ini ya, malam minggu ini di jam 7 sampai selesai bakalan ada pagelaran Kita Indonesia. Oke. Kalau misalnya Anya mau datang juga boleh. Alright. Di Taman Kesatuan Bangsa bakalan ada teater, bakalan ada live music juga gitu kan, Bakal seru banget berarti. Betul banget. Jadi buat kalian semua yang bingung mau ngapain ya malam minggu ini, kalau Anya juga bingung nih abis pulang kerja Iya, lagi soalnya nggak kan latihan, LDR ya. Iya LDR gitu kan, video callan aja di Taman Kesatuan Bangsa bareng kita. Nanti kita tungguin kalian semua. Sekian dulu teman-teman Pro 2 Kita Indonesia bareng Terima Zevanya kasih. Manurung sekali lagi. Dan tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye. Bye-bye. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.